Konflik Palestina-Israel telah terjadi selama bertahun-tahun lamanya dan masih berlangsung hingga saat ini, serta sepertinya belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir ya. Dukungan kepada Palestina terus mengalir, namun sayangnya hal tersebut juga belum benar-benar bisa mengakhiri konflik di sana. Apalagi saat ini Israel juga mulai diakui beberapa negara serta memiliki banyak dukungan. Indonesia termasuk salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Palestina sejak zaman pemerintahan Soekarno. Bahkan dengan tegas Soekarno menolak segala bentuk hubungan dengan Israel. Presiden Soekarno tidak pernah bersedia mengakui berdirinya Israel sejak 14 Mei 1948 karena mereka merampas tanah rakyat Palestina. Masih tentang Soekarno Toppers, berikut ini adalah beberapa aksi tegas Soekarno yang menolak segala bentuk hubungan dengan Israel. Number 1. Tidak memperdulikan ucapan selamat merdeka dari pihak Israel. Indonesia baru benar-benar mendapatkan kedaulatan secara penuh pada tahun 1949 Toppers. Negara-negara lain di dunia kemudian segera mengakui kemerdekaan negara kita, termasuk di dalamnya adalah Israel. Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Moshe Sharett, mengirimkan telegram yang berisikan pengakuan penuh Israel atas Indonesia. Muhammad Hatta hanya menanggapi dengan ucapan terima kasih tanpa menawarkan hubungan diplomatik. Sementara Presiden Soekarno kala itu malah tidak menanggapi telegram dari pihak Israel tersebut. Merasa tidak diperdulikan, maka Sharett berterus terang berniat menjalin hubungan dengan Indonesia. Namun Muhammad Hatta kemudian menyarankan agar misi tersebut ditunda saja hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Number 2. Yang kedua, Soekarno tidak mengundang Israel dalam KAA. Seperti yang mungkin sudah banyak kamu ketahui, Konferensi Asia Afrika alias KAA diprakarsai oleh Presiden Soekarno. Penyelenggaraan pertamanya dilaksanakan di Indonesia dengan mengundang berbagai negara di Asia dan juga Afrika. Beberapa negara seperti Burma atau Myanmar, India, dan Sri Lanka berpendapat agar Israel juga diikutsertakan. Karena sejak awal memang tidak mendukung Israel, maka Indonesia jelas menolak saran tersebut. Apalagi kehadirannya juga sangat dimungkinkan akan menyakiti bangsa-bangsa Arab yang masih berjuang memerdekakan diri karena Israel merupakan bentuk penjajah di Palestina. Akhirnya saat KAA digelar pada April 1955 lalu, Israel tidak ikut berpartisipasi. Number 3. Yang ketiga, bagi Soekarno, negara Palestina lebih penting daripada jika Indonesia lolos Piala Dunia. Tahu nggak sih Toppers, kalau Indonesia itu sebenarnya sudah pernah hampir lolos ke Piala Dunia. Pada tahun 1957, tim nasional Indonesia sebenarnya lolos pertandingan tingkat Asia dan hanya perlu bertanding melawan Israel untuk bisa lolos ke Piala Dunia pada tahun 1958 di Swedia. Soekarno ternyata melarang pertandingan tersebut Toppers. Karena bertanding dengan Israel sama saja artinya dengan mengakui negara tersebut. Akhirnya tim nasional tidak berangkat dan melepaskan kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia demi mendukung Palestina dan menentang penjajahan Israel. Number 4. Yang keempat, tidak memberikan visa untuk atlet kontingen Israel dan Taiwan. Ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games yang keempat pada tahun 1962, Indonesia tidak memberikan visa kepada perwakilan Israel dan juga Taiwan. Alasan resminya karena negara kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut. Meski demikian, alasan sesungguhnya Toppers adalah masih berkaitan dengan politik anti-imperialisme. Pada masa itu, negara-negara Arab masih berjuang melawan Israel dan Tiongkok dikucilkan dunia gara-gara bangsa Barat hanya mengakui Taiwan sebagai pemerintahan yang sah. Bagi Soekarno, ini merupakan bentuk penindasan negara-negara lama. Number 5. Yang kelima, Soekarno memerintahkan Indonesia keluar dari Komite Olimpiade Internasional.
Keputusan tidak memberikan visa ini jelas membuat Komite Olimpiade Internasional atau IOC menjadi berang. Mereka akhirnya menskors keanggotaan Indonesia tanpa batas waktu yang jelas. Ya, tapi bukan Soekarno namanya ya Toppers, jika ia menurut begitu saja dengan keputusan IOC ini. Soekarno malah memerintahkan Komite Olimpiade dari Indonesia untuk sekalian saja keluar dari keanggotaan IOC. Sebagai tandingannya, kemudian Soekarno membentuk Ganevo atau pesta olahraganya negara-negara berkembang. Hal ini dilakukannya sebagai tanda kebesaran bangsa yang tidak bergantung dengan kekuatan dunia. Number 6. Yang keenam, pidato anti-imperialisme dan anti-Israel yang mempengaruhi Indonesia. Soekarno dengan teguh mempertahankan pendiriannya bahkan hingga akhir masa kekuasaannya ya Toppers. Dalam pidato ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-21, Soekarno mengungkapkan bagaimana Indonesia harus bangga sebagai bangsa yang konsekuen, berjiwa merdeka, anti-imperialisme, serta secara aktif tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Pada tahun 1962, ia juga pernah dengan tegas mengungkapkan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada warga Palestina, maka selama itu pula bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Kebanggaan terbit ketika melihat Indonesia memiliki pemimpin yang begitu tegas menantang segala bentuk penindasan. Bahkan, ia juga sama sekali tidak gentar menghadapi pemimpin besar dunia lainnya. Mungkin karena itu pula lah ya Toppers, Indonesia begitu dihormati di mata dunia pada masa itu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hei anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu.